Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kolose pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai 14. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sahabat Alkitab, menjalani hidup beriman selalu dapat menjadi menarik dengan segala dinamika sikap yang muncul di dalam prosesnya. Misalnya, ada orang yang menganggap bahwa terselesaikannya sebuah masalah dalam hidupnya merupakan tanda dari pertumbuhan imannya. Dengan kata lain, iman yang kuat dan sehat akan berdampak pada terselesaikannya sebuah masalah dalam kehidupannya tersebut. Namun ada pula yang berusaha terlebih dahulu membangun daya tahan imannya agar siap menghadapi segala kenyataan dalam hidupnya tersebut. Lantas, bagaimana sebenarnya proses dinamika hidup beriman? Setiap orang beriman pun memiliki cara atau respons imannya masing-masing untuk menjalani kenyataan hidupnya. Bahkan satu orang yang sama dapat mengalami perubahan respons iman atas kondisi hidup yang serupa yang terjadi dalam hidupnya. Ucapan syukur yang Paulus berikan atas kondisi jemaat di kota Kolose juga berisikan doa dan harapan agar mereka dapat terus mengalami pertumbuhan iman sebagai umat Tuhan. Konsep beriman yang muncul dalam teks ini pun menunjukkan bahwa pemahaman dan pengalaman iman merupakan modal dasar untuk menghadapi berbagai realitas kehidupan agar tetap teguh menjadi umat yang tekun dan sabar di hadapan Tuhan. Pengampunan dosa yang telah tergenapi di dalam Yesus Kristus merupakan dasar pengharapan bagi setiap umatnya untuk terus menjalani kehidupannya. Tidak lagi tergantung pada kenyamanan dan ketenangan hidup yang harus lepas dari segala pergumulan. Perkataan Paulus ini pun dapat menjadi pengingat bagi setiap kita, bahwa mengalami pertumbuhan iman tidaklah semestinya bergantung pada selesai atau tidak selesainya sebuah masalah, tenang atau penuh riaknya realitas kehidupan, melainkan terhadap bagaimana cara pandang, pemahaman, dan keintiman relasi antara kita dengan Tuhan dapat terus mengalami pertumbuhan di tengah beragam kenyataan kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadari betul bahwa kehidupan kami penuh dengan dinamika proses. Ada kalanya tenang, tapi ada kalanya juga kami harus bertahan di tengah gelombang. Tuhan tolong kami untuk terus mengalami dan memiliki keteguhan iman, ketenangan, ketekunan, dan kesabaran. Biarlah iman kami terus bertumbuh, dan biarlah iman itulah modal terbesar kami untuk menjadi umat Tuhan menghadapi berbagai macam kenyataan hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.